suka bermunculan itu Allah itu Bunda, deskripsi-deskripsi. qadar Allah. Allah yang kasih Bunda. Saya percaya Oh tidak ya, ada yang kebetulan. Allah kasih Bunda itu. oke, heeh. Saya Jadi, kasih sedikit Bunda. Mohon maaf izin anak Bunda bukan mengajari, iya, tidak. Tidak, iya saya sayang, tidak berhak iya. mengajar. Saya mahasiswi masih belajar Kamu kayaknya Bunda. cerdas banget tadi Bunda perhatiin dari bawah. Ya, jadi saya mau jawab ini Bunda. Ada dua tuduhan. Saya tadi rekam ya Bunda sayang. Iya, Saya sudah 4 tahun di ranah diskusi ini Bunda. Dan saya sudah pernah berdebat dengan pendeta Isra Soru, Pak MYM, beberapa pendeta dari kalangan Oneness dan Trinitas. Jadi Bunda harus paham kristologi ini. Kristologi ini tidak ada cabang ilmunya di pesantren. Tapi kita belajar autodidak. Bahkan kita bisa belajar kepada mereka yang sudah mu'af kemudian. Bunda, Nabi Muhammad melalui wahyu hadis yang mengatakan bahwa beliau itu mendapatkan permulaan wahyu itu sesuatu yang tidak tidak hal yang aneh Bunda. Kenapa saya bilang itu tidak hal yang aneh? Karena gini Bun, Rasulullah itu bertahanus di Gua Hira. Jadi ketika beliau bertahanus itu, nah ketika beliau tertidur tuh bukan hal yang aneh Bunda, karena beliau suka menyepi, beliau suka sendiri, beliau tidak iya suka itu yang keramaian. Bunda juga tahu Nah, itu. Nah, jadi ketika beliau bertahanut, permulaan wahyu muncul kepada beliau adalah seperti cahaya. Malaikat Jibril itu kan diciptakan dari cahaya, Bunda. Maka wajar Benar. ketika beliau seolah-olah melihat cahaya dan bermimpi seolah cahaya. Lah, kemudian itu diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Itu wahyu. Wahyu itu bukan hanya Al-Qur'an, Bunda sayang. Wahyu itu berasal dari kata wahaya dalam bahasa Arab. Sebelum Al-Quran muncul, kata wahyu ini digunakan seorang penyair ya. Seorang penyair mengatakan, saya bacakan kepada Bunda ya. Saya punya kajiannya ini. Biasanya Bahwa bacakan sayang. kata wahaya ini diterjemahkan, diartikan sebagai interaksi Bunda. Jadi bukan cuman kalam Allah. Jadi wahyu itu sama seperti ini Bun. Buah-buahan. Di dalam buah-buahan itu ada pisang, ada apel, ada anggur. Nah, wahyu seperti kata buah ini. Nah, Oh, wahyu gitu. itu ada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian ada hadis, kauli, perkataan Nabi. Ada Selama ini hadis kan kalau qudsi, kita taunya kan wahyu itu berupa Al-Quran. firman dari Allah ya. Nah, tidak Bunda. Kalau seandainya Ternyata wahyu tidak. itu, tahu tak Bunda? Ketika ada seekor lebah yang diberikan wahyu oleh Allah, itu juga wahyu. Semut juga mendapat wahyu, itu juga wahyu. Artinya ada interaksi Tuhan dengan makhluknya, itu wahyu. Oh, itu Nah, wahyu. ya, jadi wahyu itu berasal dari kata wahaya, artinya interaksi lah kalau secara gamblangnya gitu. Itu menurut Imam Al-Syuyuti. Nah, secara terminologi atau secara makna luas dipakai di Indonesia ini, wahyu adalah informasi yang diberikan kepada nabi, utusan pilihan Allah. Itu secara arti akademis. Itu buku yang 35.000 ini banyak sekali. Saya kan mata kuliah saya ada Ulumul Quran kemarin. Nah, terus Bunda, kalam Allah ini adalah perkataan Allah. Artinya malaikat Jibril itu dalam surah Al-Alaq itu yang turun di Mekah itu Bun. Malaikat Jibril itu bilang begini, Iqra. Nabi Muhammad bilang gini, saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril tidak menambahkan kata-kata apapun, tidak memang menambahkan, tidak bisa tapi hanya baca, kan? membawa perkataan itu. Iqra, didekap lagi kan? Saya tidak bisa baca. Baru Bunda, kemudian Nabi Muhammad bisa. Artinya Rasulullah itu ada progres juga dari ketidakbisaan menjadi bisa. Maka Tapi Bunda pernah tunggu dulu. Tapi Bunda pernah dengar pernah menyaksikan suatu berita gitu. Kalau nggak salah katanya tentang Nabi Muhammad tidak bisa baca itu agak diragukan. Jadi kayak memang sebenarnya dia bisa baca ya. bukan diragukan, tetapi secara logika beliau kan mengatakan utlubul ilmi faridotun ala kulli muslim. Kata beliau adalah kewajiban menuntut ilmu itu untuk seluruh muslim. Beliau muslim kan? gitu. Maka beliau dipastikan menuntut ilmu. Artinya dari awal tidak, dan ummi ini Bisa Bunda baca, sayang. lalu dia, Iya, Umi itu dipastikan apa beliau artinya bisa. Umi? Ummi Sebenarnya itu Bunda, ada ulama yang memahami bahwa ummi itu maksudnya beliau tidak pernah membaca kitab-kitab Torah, Zabur dan Injil yang ada pada waktu itu dipegang oleh pendeta, bahkan dipegang oleh salah satunya itu yaitu pamannya Sayyidah Khadijah, pendeta Nasrani. Ada kan? Jadi ketika beliau dapat wahyu itu, beliau kan datang Bunda ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pada waktu itu pamannya seorang pendeta Nasrani, mempelajari kitab-kitab Injil. Nah, Waraqah bin Naufal namanya. Waraqah bin Naufal itu pamannya Sayyidah Khadijah, Bun. Nah, beliau itu orang Hanif. Hanif itu dalam perspektif Islam adalah mereka yang mengikuti para nabi. Jadi, Bunda asal tahu, Kristen itu sendiri, ini saya bertanggung jawab ya dengan kata ini bukan penistaan ya. Ini adalah akademis, ini ilmu. Kristen itu Bunda, itu bukan hanya yang Tritunggal. Dari awal muncul gereja purba, Kristen itu sudah banyak cabang, Bunda. Ada aliran Arius yang percaya bahwa Yesus hanya utusan. Nah, itu juga ada itu ya. ada
Iya Bunda, jadi benar kata Al-Quran. Ketika dikatakan di Al-Quran mereka sendiri berbeda pendapat tentang siapa Yesus, mereka sendiri berbeda pendapat tentang Yesus disalib atau Ya, tidak, ada tuh di terbukti Al-Quran. dengan sejarah. Sejarah mengatakan berprasangka berbeda-beda itu ya. iya Bunda sayang. Jadi ada aliran Ebionit namanya. Bahkan Bunda, saya punya buku-buku yang ditulis oleh teolog mereka ini. Ini teolog William Barclay ini sama kayak kita ulama Quraisy Shihab kita gitu kan. Oke, Ini adalah William Barclay. Ini dia mendapat penghargaan dari Ratu Inggris karena dia seorang teolog. Itu siapa dia? Pemahaman Alkitab setiap hari. Ini adalah seorang teolog atau pendeta. Maksudnya kalau dalam kita itu Quraisy Shihab. Nah, ini mereka tuh namanya teolog. Mereka yang mempelajari kekristenan karena mereka orang Kristen, ulamanya lah gitu kan. Nah, bahkan di dalam kitab di dalam penulisan William Barclay ini dituliskan bahwa ini contoh ya, mereka itu sedang simpang siur dalam informasi tentang Yesus. Kan ada yang mengatakan Yesus disalib. Ya kan? Nah, orang Yahudi bilang dalam literatur Yahudi Bunda, Yesus itu tidak disalib, tapi mati dirajam karena dia dituduh penyihir dan anak hasil zina. Ingat ya Bun? Berarti dua informasi tentang Yesus itu sudah berbeda. Yes. Kemudian ada satu Injil disebut sebagai Injil apokrif. Kenapa disebut apokrif? Karena artinya disembunyikan. Bapak-bapak, jadi Bunda, zaman dulu itu ya Bun, mereka tuh semuanya banyak menuliskan kisah-kisah tentang Yesus. Itu ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 1. Saya bacakan sama Bunda ya. Ya. Oh ya, tentang mimpi tadi saya kasih Bunda amunisi lah satu. Ya, di Bilangan pasal 12. Itu kan tadi Bunda sempat menjelaskan bahwa itu kan karena Bunda kan juga Bunda akuin gitu. Bunda kan udah lama nggak Paham saya Bunda. Saya dulu parah lagi dari Bunda loh. Saya dulu Bunda kaget loh saya dulu. Dulu saya gini kan. Saya pikir Ya, dulu masih gini, Bunda bersyukur Bunda masih memahami tentang sedikitnya tentang sejarah Islam. iya, Walaupun tapi luar Bunda biasa loh. katanya, Bunda keren banget. Masya Allah. Penjelasan Bunda pun saya pikir, Masya Allah, inilah Allah ya. Allah itu mudah saja bagi Allah memuliakan derajat seorang, menurunkan derajat, memberikan ilmu. Itu mudah saja. Makanya saya lihat Bunda tuh, Masya Allah, orang seperti Bunda saja bisa tertarik untuk memperdalam agama. Ini saya kasih Bilangan pasal 12 ya Bunda, ayat 6. Coba saya bacakan ya. Ini kan Bible nih Bunda. Jadi perjanjian lama ini Bible nih. Jadi perjanjian lama tadi Bunda baru dapat penjelasan dari Bang apa itu kalau nggak salah kitabnya orang Yahudi. Nah, perjanjian lama itu sebenarnya terjemahan. Aslinya namanya Tanakh, Taurat, Ketuvim, Nevim. Nah, Taurat ini 5 kitab yang ditulis Nabi Musa, kepercayaan orang Yahudi begitu, ya. Jadi 5 kitab Bunda, ada Kejadian, ada Bilangan, ada Imamat, ada orang cerdas kayak gini. Enggak cerdas Bunda. Belajar saya tidak cerdas, saya yang tidak. Jadi kita bacakan di Bilangan ya. Nah, mereka kan percaya bahwa ini kan kitab nubuatan kata mereka. Nubuatan itu Bunda, kalau tertulis di situ nanti ada penggenapannya, ada buktinya seperti Nabi Muhammad ketika bernubuat Romawi akan kalah. Maka terjadi kan? Maka kita baca ini Bunda. Itu jawabannya sebenarnya tentang mimpi itu begini. Bilangan pasal 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah dia, ini kan Tuhan berfirman nih. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu penjelasan di Alkitab. Iya, berarti Nabi itu memang akan dapat info dari mimpi. Salomo berbicara dengan Tuhan lewat mimpi, Bunda. Itu ada di Alkitab juga. Dan mereka kan menolak Salomo Nabi karena istrinya 1000. Istri siapa 1000 katanya? Salomo atau Nabi Sulaiman itu Bunda, istrinya 300, gundiknya 700 dalam Bible itu. Oh ya Allah, banyak bener. Banyak. Padahal enggak. Betul, nggak kalau mereka tuduh Nabi kita poligami? Kayaknya benar nggak itu ya? Betul, dalam kitab mereka tertulis begitu. Jadi kalau mereka tuduh kenapa Nabi kalian poligami, jawab begitu loh. Salomo di dalam kitab kalian itu 1000, kenapa kalian nggak komplain gitu? Daud dalam kitab kalian punya gundik, Abraham poligami, kok kalian komplain? Nah, kalau mereka tuduhan-tuduhan mereka itu bisa dijawab dengan kitab mereka. Jadi tidak ada larangan berpoligami dalam kitab mereka, Bunda sebenarnya, karena tradisi Yahudi itu zaman dahulu para nabi itu berpoligami. Nah, kemudian kita kembali ke Al-Quran tadi ya Bunda. Kita satu-satu materi ini enak nih. Jadi wahyu itu ibaratkan kata buah, kemudian definisi-definisinya tuh saya pisang, nanas, anggur. Nah, kalau wahyu kalamulah Al-Quran. Hadis qudsi juga perkataan Allah. Tapi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau hadis qudsi itu
apa namanya, narasinya itu dari Nabi Muhammad gitu loh. Tapi informasinya dari Allah. Maksudnya gini loh Bunda, kayak gini. Nah ini nih, kalau Al-Quran tuh begini. Bunda bilang begini. Bunda pengen saya membacakan perkataan Bunda. Rifa tolong beli cilok ke pasar. Nah, saya mengulangi perkataan Bunda nih. Saya tidak merubah-rubah. Sampai di pasar, Rifa tolong enggak saya bilang ini saya misalnya namanya Ana, saya mau bicara sama si Rifa. Lalu Bunda bilang gini, tolong sampaikan perkataan saya begini. Rifa tolong beli cilok. Nah, saya si Ana datang ke Rifa. Rifa tolong beli cilok. Saya enggak tambahin kata-kata itu kan. Nah, itu kan perkataan Bunda yang saya tukil, saya ambil. Itu Nah, berarti wahyu. Al-Quran, bukan Al-Quran itu. Ya, Kalamullah. Nah, perkataan Allah. Perkataan Allah disampaikan oleh Jibril. Jibril tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Ya, lalu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan Allah yang tidak masuk di dalam Al-Quran, tetapi disebut hadis. Nah, ini contohnya. Contohnya begini. Gitu. Jadi, Bunda bilang begini, Bunda pengen makan cilok lah Rifa. Lah Ana, apa ya Rifa, sampaikanlah kepada si Ana kalau Bunda pengen beli cilok. Datanglah si Rifa kepada si Ana. Tidak diulangi perkataan itu, tapi tadi aku jumpa sama Bunda Korla. Nah, kata Bunda Korla kayaknya dia pengen makan cilok lah. Nah, tolonglah kau belikan dulu. Nah, kan kata-katanya tidak persis seperti kata Bunda itu. Tapi maksud tujuannya sama. Itu Sama. hadis qudsi. Narasinya dari saya. Itu. Nah, kalau hadis yang lain, wahyu yang lain adalah perbuatan baginda Rasul. Contoh, Rasulullah itu misalkannya Rasulullah itu ketika beliau buang air kecil misalkannya jongkok misalkannya. Itu kan perbuatan beliau, atau ketika minum beliau tuh duduk jongkok. Nah, itu kan perbuatan, itu wahyu juga. Selain sunnah juga itu wahyu. Wahyu sunnah itu termasuk kategori wahyu. Oh, jadi sunnah kategori wahyu. Iya. Nah, jadi makanya saya katakan wahyu itu secara luas, koneksi antara Tuhan dengan pengajaran Tuhan kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kita. Ada beberapa metode. Pertama, nah, jadi kata dia gini kan, katanya Al-Quran dijelaskan secara jelas, kata dia kan. Kok kamu harus minta ulama? Nah, ini dia akal mereka tidak nyampe. Bunda pas Bunda mau jawab, tiba-tiba Bunda terpencet karena Bunda klik. Tadi kan Bunda mau keluar. Bunda klik confirm, harusnya cancel. Bunda klik keluar, Bunda nggak tahu lagi di mana forumnya. Itu kan Bunda nyasar aja gitu. Bunda kan suka nyasar. Bunda random. Bunda sama seperti saya, random kadang kita. Dilarang karena itu namanya adalah demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini kan boleh memberikan pendapat. Yang tidak boleh kan menghina dan menghujat. Menghina dan menghujat ini maksudnya, saya dulu video saya Bunda viral dikatakan saya penghujat. Padahal saya mereaksi mereka yang menista Nabi Muhammad di bawah. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu resiko kita ketika kita hadir di publik kan Bunda. Kita akan dihina, difitnah, apalagi kita menyampaikan Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi dulu Bunda, dulu Rasulullah itu ketika membuat Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah tidak boleh mencatat apapun kecuali Al-Quran. Gimana? Ketika Rasulullah hidup, wahyu pertama, kan Rasulullah itu kan wahyu Al-Quran itu kan turun selama 23 tahun. Berangsur-angsur. Ayat ini turun di Makkah, ayat itu turun di Madinah. Kan terpenggal-penggal. Bahkan ada satu surah yang ayat itu terpecah belah turunnya. Paham kan? Nah, ketika ayat-ayat yang sepenggal-sepenggal ini turun kemudian dihafalkan oleh baginda Rasulullah, Rasulullah bilang kepada para sahabat, jangan menulis apapun kecuali Al-Quran. Artinya tidak boleh menulis perkataan Rasulullah yang bukan Al-Quran. Nah, ini cara penjagaan Al-Quran. Biar nggak bercampur aduk gitu biar ya. Tidak bercampur. Nah, tapi kalau kita kasih contoh dalam kitab teman-teman kita yang kita cintai itu, teman-teman Kristen, ini salah satu saya bawa bukunya ya. Ini buku ya Bunda. Ini Bunda boleh cross check di Google. Siapa William Barclay? Ini adalah buku tafsir Alkitab dari William Barclay. William Barclay ini seorang akademis, teolog, kayak Quraisy Shihab lah. Orang Inggris kayaknya. Dia dapat penghargaan dari Ratu Inggris. Dia setara dengan Quraisy Shihab. Quraisy Shihab gitu. Kayak gitulah. Coba Bunda penasaran. Jadi tadi saya bilang apa Bunda? Al-Quran itu tidak mungkin ditambah dikurangi ya. Nah, mari kita lihat bagaimana teman-teman kita ini. Nah, saya bacakan kepada Bunda ya. Informasi yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti saya bisa kasih ini informasinya. Saya akan posting di YouTube saya nanti. Bentar. Jadi gini ya. Ini saya kasih ini.
Sedikit sabar Sekali-sekali Bunda. nge-live-nya, sekali-sekali video ngelebar tuh begini nih, pembahasan begini nih. Ya, capek aku joget terus. Allahu Akbar. Jadi gini, saya tunjukkan kepada Bunda ini nih. Iya. Nah, jadi ini tentang saya kasih lihat kamera saya aja ya biar kita baca ya Bunda. Kamera bentar, Bunda mau lihat ya sayang anak Bunda ya, yang Iya, cerdas, yang pintar, yang bijaksana, yang ngomongin cepat. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah catatan mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya. Nah, Kamu di baca sini- biar Bunda nggak pusing. ya. Saya bacakan aja coba. Ini kalau seandainya ada yang tuduh saya menipu nanti saya posting ini ya. Saya bacakan aja biar cepat ya. Nah. Biar cepat paham kita semua. Nah, di sini ini akan jadi apa? Bumerang kalau mereka memfitnah Al-Qur'an akan jadi bumerang bagi mereka. Bentar saya betulkan dulu. Kok rusak pula ini? Kayak ginilah anak Bunda ini. Anak Bunda ini cuma orang biasa, mak-mak biasa aja nih saya jawab ya. Tapi Dalam berilmu. Enggak, nih dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali, kata William Barclay. Ayat ini berbunyi. Gimana maksudnya? Ya. Dalam Dalam terjemahan Authorized Version, dalam terjemahan ini terjemahan ini perjanjian baru ya, kitab perjanjian baru. Bible, yes. Oh itu, Dalam terjemahan Authorized, jadi terjemahan kitab teman-teman Kristen itu ada beberapa versi. Ada King James Version, ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada versi ND. Jadi terjemahan itu banyak yang mengeluarkan gitu loh. Ya. Banyak. Nah, nanti kalau mereka bilang Al-Quran banyak versi, saya punya jawaban itu nanti. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat Trinitas Bunda, dipegang oleh orang Kristen sebagai ayat Tritunggal. Catatan ini adalah ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ternyata ayat ini tidak pernah ada di manuskrip awal. Tidak pernah ada Bunda. Tapi ayat ini menurut William Barclay dikutip oleh seorang bidat bernama Priscillian di tahun 385. Priscillian. Hah? Kok namanya Bunda Priscilia? Oh ya. Itu nama Priscillian siapa? ini. Dia orang dia bidat Spanyol. Priscillian namanya. Iya. Oh. Kok sama namanya sama Bunda? Bukan Bunda Priscillia. Itu Oh. Priscillian. Iya, Priscillian gini. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Sesudah ayat itu menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin dan Perjanjian Baru. Nah, artinya begini, ada ayat yang sebenarnya bukan firman Tuhan, tapi masuk ke dalam kitab mereka diimani sebagai firman Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan dihafalkan? Untuk menghindari hal ini. Kenapa Rasulullah larang? Yang bercampur aduk gitu ya. Betul. Kenapa Rasulullah larang para sahabat menuliskan kecuali Al-Quran pada waktu 23 tahun itu supaya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Beginilah penjagaan Al-Quran. Makanya di Al-Quran dikatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Maka tunjukkan kepada kita umat Islam satu saja orang yang menyatakan dirinya seorang ilmuwan, menyatakan dirinya seorang ulama, menyatakan dirinya seorang scholar yang paling hebat. Tunjukkan bukti bahwa ada Al-Quran itu yang ditambah, dikurangkan, tunjukkan kepada kita. Maka saya berhenti jadi Islam. Iya sih. Tidak ada Bunda, 1400 tahun. Bunda tahu bagaimana para orientalis. Orientalis adalah orang yang sengaja belajar Islam, belajar bahasa Arab untuk mencari kekurangan Islam. Tidak ada narasi dari mereka yang bisa membuktikan bahwa ada Al-Quran yang ditambah dan dikurangkan, melainkan fitnah kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat Bunda. Ya kayak gini aja lah. Al-Quran menceritakan tentang bagaimana ada air yang tidak menyatu di lautan. Air itu terbukti. Kan? Terbukti kan? Berarti kan keaslian Al-Quran itu tidak apa tadi kamu bilang tidak terdistorsi, tidak berubah, tidak terganggu oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak. Sayyidina Utsman tidak bisa merubahnya. Sayyidina Umar tidak bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada sahabat Rasulullah yang menggonta-ganti ini hadis, ini bukan, ini ayat kok bercampur. Tidak ada seperti itu. Karena kita akademis. Jadi satu ayat itu mutawatir. Mutawatir artinya dihafal banyak orang. Jadi gini, saya dapat, ini kita sama-sama Bunda sama saya sama-sama belajar nyanyi. Ini analoginya nih. Guru kita taruhlah Agnes.
Agnes mengajarkan kita lagunya gini. Sama-sama lah kita duduk. Agnes menikah gitu ya. Saya penggemar Agnes Monica sebenarnya Bunda. Jadi, jadi ketika saya banyak teman-teman Kristen saya banyak berdebat ini hanya untuk menjawab para oknum aja. Jadi kita duduklah depan Agnes. Kata Agnes begini. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah kita berdua ulangi kan Bunda. Kita sama-sama hafalkan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Saya udah hafal, Bunda juga udah hafal. Nah ada teman kita 5 lagi. Artinya ada 7 orang yang hafal. Dan kita tidak mungkin berbohong. Karena tidak ada keuntungan bagi kita berbohong. Itu disebut mutawatir. Itu disebut mutawatir. Itu ilmu, itu mutawatir artinya. Nah, ya, mutawatir artinya adalah dihafal banyak orang dan mustahil orang banyak itu bersepakat untuk berbohong. Mutawatir itu artinya Dihafal banyak orang. Berbentuk hadis, artinya setiap Dihafal ulama banyak sudah orang. diucapkan setiap ulama gitu. Sahabat pada waktu itu tahu tentang hadis itu. Tahu semua. Itu namanya mutawatir. Dan itu sahih. Nah, Jadi jadi maka Al-Quran itu mutawatir. Nah, kemudian ketika tiba-tiba Bunda mengajarkan lagi balonku ada 5 ke Amerika, ke Jerman misalkannya. Saya di Indonesia mengajarkan kepada murid saya. Bertemu murid Bunda dengan murid saya. Saya dapat dari Bunda Korla. Apa lagunya? Ayamku ada 3 rupa-rupa warnanya. Kata murid saya, salah kau tuh. Aku dapat dari guru saya namanya Uniripa. Apa bunyinya? Balonku ada 5. Maka dicari itu sanatnya. Rantai penyambungannya itu dicari tuh. Oh ternyata Unirifa dapat dari Bunda Korla. Bunda Korla dari mana? Dari Agnes Monica. Maka dilihat siapa Bunda Korla. Oh ternyata Bunda Korla ini sering lupa dia. Makanya kok jadi ayam gitu loh. Dibatalkanlah yang dari Bunda itu. Nah itu namanya konsep ilmu hadis itu. Begitu kita ketatnya. Imam Bukhari itu tidak akan mengambil hadis dari orang yang terdeteksi berbohong. Kenapa? Bisa jadi dia salah hadisnya. Dia tidak akan mengambil hadis dari orang yang lupa. Nah itu kenapa begitu. Jangan suruh Bunda turun ya. Aku yang punya hak. Bunda turun. Ngapain turun? Orang Bunda nggak ngantuk kok. Ngapain suruh turun? Aku pengen lagi ngobrol. Emang nggak boleh Bunda ngomong tentang beragama? Kita bahas Al-Quran. Diam. Diam kalian. Kita lagi bahas Al-Quran. Nah, artinya begini, umat Islam wahai buta kali dalam agama. Banyak harus tahu. Dan itu apalagi sayang. Nah, jadi untuk semua fansnya Bunda Korla yang saya cintai karena Allah, yang Muslim, hidup itu bukan hanya hiburan. Bunda Korla diciptakan oleh Allah membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia. Tapi sekarang ini cerita Bunda ya, cerita Bunda. Dulu Bunda orang yang ini kita cerita tentang begini, nikmatnya ibadah ya. Nikmatnya ibadah. Dulu Bunda kayak ada titik di mana titiknya Bunda itu pada itu 2008 apa 2008 di bulan Ramadan. Gara-gara Bunda sering dengerin ceramahnya Zainul MZ. Akhirnya Bunda kayak ngejar, belum pernah Bunda alamin yang kayak sampai ketakutan nggak sholat, kayaknya rindu banget pengen sholat itu loh. Sampai Bunda mengupas lagi Al-Quran, sampai Bunda temukan ayat yang berbunyi, jika air laut ku jadikan tinta, mungkin kamu tahu itu. Iya, tahu. Jadikan tinta, rantai jadikan pena, niscaya air Allah tidak akan cukup di bumi, ditulis di bumi dan di langit. Itu Bunda ingat sekali tuh. Nah, di situ Bunda mendapatkan nikmatnya beribadah, karena Bunda benar-benar dapat itu hal yang kayak subhanallah ya. Jadi kayak bener-bener ya Allah, belum pernah seperti, sampai Bunda ketakutan ketinggalan sholat asar, sampai Bunda mengejar asar biar nggak sholat asar dulu baru pergi jalan itu. Nah itu, tapi pernah hilang lagi gitu loh, karena nggak dilanjutin. Ini kemarin Bunda tiba-tiba kok ada pembahasan, pengen dengerin gitu loh. Itu namanya manisnya iman Bunda. Manisnya iman itu insya Allah akan kita rasakan. Saya juga pernah mengalami itu. Iya benar manisnya. Jadi kita up and down, turun naik. Saya sering, bahkan saya pernah mengalami. Kembali lagi nih Mama. Jadi kayak ini kayaknya beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini, kayaknya Bunda lebih sering nongkrong biasa Bunda suka nongkrong di lab-lab anak-anak gitu, naik ke sana. Bunda kan memang orangnya suka naik di mana-mana gitu. Makanya kan Bunda kok bisa nyampe ke sini, kok Bunda bisa nyampe nongkrong di sini. Ya namanya udah kehendak Allah harus kesini nongkrongnya, pingin ngedengerin, pingin curhatan, pingin orang nengok berdiskusi, Bunda pingin dengerin di bawah dulu. Kan itu kita nggak bisa bilang ngapain ini, namanya kita terikut tergoda
Iya. Tapi gini Bunda, memang saya akui ya, kalau ada public figure yang masuk ke ranah pembahasan agama, memang tidak semua orang suka karena stigma orang atau image orang kan Ya, penghibur. harus hati-hati juga sih Iya. memang. Yang penting begini Bunda, saya cuma sedikit aja, karena ini ranah diskusi ini tuh ibarat ranah yang apa ya, maksudnya kita lagi berdiri di tepi jurang Bunda, bisa tergelincir. Saya pun pernah tergelincir, maksudnya saya pernah terpancing dengan mereka yang keras sekali terhadap saya. Lalu jadi Islam itu begitu Bun, ketika kita salah sekali kita akan dia goreng habis-habisan. Tapi ketika mereka melakukan berkali-kali penistaan, kita seolah-olah kita mayoritas nih kita harus sabar loh, karena kita mayoritas. Nanti karena kita dibilang teroris, kita dibilang jahat, padahal kita mencoba untuk diskusi akademis. Kalau saya memang gini Bun, dulu saya pernah pertama-tama saya diskusi debat lintas agama ini di TikTok ini, saya memang naikkan teman-teman Kristen, judulnya itu kalian bertanya saja biar saya yang menjawab gitu loh, tapi pertanyaan kalian tentang Islam. Tapi lama-lama menyerempet Bunda, mereka nanyanya gini, kok nabimu nikah sama anak kecil? Wah, mulailah saya, kok ini bukan butuh jawaban. Gitu. Nah, maksudnya gini loh, maksudnya Bunda kan selama ini kan nggak mau yang berbau-bau agama gitu, apalagi misalnya maksudnya saling penghujat. Makanya Bunda setiap kali dengar itu Bunda selalu komen, jangan saling menghina ya. Wah, ada Bunda Korla tuh gitu. Bunda nggak mau naik karena Bunda memang apa yang mesti Bunda bahas gitu, karena kan Bunda kan orangnya bisa dibilang ilmu agamanya nggak cukup gitu loh. Sama saya juga gitu. Saya masih belajar Bunda, pasti lebih baik daripada Bunda, kamu segunung Bunda segedung gitu. Itu jadi Bunda, artinya pertama saya awalnya itu saya kesel aja gitu, kok pertanyaan mereka begitu ya, dan mereka tuh langsung framing, nabi kamu nikah mana kecil gitu. Bunda Kora lagi di Jeddah. Jadi saya dibilang begini, nabi kamu kok nikah sama anak kecil? Lalu saya jadi begini juga kan, apa betul Nabi Muhammad menikah dengan anak kecil? Ya sama kayak Bunda. Carilah hadis, cari hadis. Nah, ternyata begini Bun, ternyata begini. Zaman dahulu itu antropologi namanya, ilmu kebudayaan pada waktu itu bukan hanya di dalam itu tetangga saya. Ya Allah, bikin suara kuntilanak. Oh ya Bunda malam-malam. Udah lagi malam. Sama kita ya. Kita ini kayak gini-gini penakut kita berdua ya. Katanya Islam ya kan, tapi penakut kita. Aku pun kayak gitunya. Lalu di manusia. Enggak kok itu suaranya di mana? Di sini. Itu suara kucing apa suara orang gitu? Anak orang itu kan di sini pagi Bun, anak-anak berseliweran di sini, ada aja Bun. Jadi kan Bun, saya carilah kan, ternyata hadis itu pun masih didiskusikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pada waktu itu Sayyidah Aisyah dia kan masih kecil ketika dia ceritakan saya dibawa oleh Rasulullah itu sedang membawa boneka, begitu kan? Nah jadi ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak tepat gitu, tapi saya tidak sepakat dengan itu. Saya anggap karena Sayyidah Aisyah kan cerdas, saya bilang ya bisa jadi karena dalam prosesi pernikahan orang Arab dan orang Yahudi, pertunangan dari usia belia itu hal yang wajar. Bunda tahu enggak kalau di Padang itu istilahnya tukar kain panjang? Tapi Bunda sempat baca itu dulu kalau nggak salah, Aisyah menikah pada usia dinikahin pada usia 18 tahun atau 17 tahun karena dia ada ulama berpendapat begitu ada. Karena itu karena diperhitungkan dari kematian kakaknya Asma ya. Ya, itu ada dua metode jawabannya dan semuanya masuk akal kok. Jadi Bunda, kalau di Sumatera Barat, saya kan orang Padang nih, ada istilah zaman saya dulu bertukar kain panjang. Bertukar kain panjang itu dilakukan pada anak-anak masih balita itu. Maksudnya pertunangan. Jadi kalau Sayyidah Aisyah dibawa pada umur kecil, apa salahnya? Toh digauli bukan pada waktu itu kok. Nah begitu. Lalu dan Bunda harus tahu tradisi orang Yahudi itu bahkan umur anak 3 tahun boleh dinikahi Bun. Ada datanya saya. Saya bisa bertanggung jawab dengan perkataan saya. Itu dipercayai oleh Rabi dan Rashi. Karena menurut Rabi dan Rashi ini Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Menurut Rabi itu loh ya. Saya bisa tunjukkan datanya kalau Bunda mau nih. Tapi nanti lah tuh kalau Bunda kan saya cepat-cepat aja. Nanti kalau Bunda mau lebih ininya saya kasih data. Terus jadi Ribka menurut para Rabi dan Rashi yang membolehkan menikah umur 3 tahun, menurut mereka berdasarkan ayat di dalam Alkitab, Ribka itu nih gini, Sarah meninggal umur 100. Kemudian Ishak lahir. Sarah meninggal. Umurnya si Ishak ini 40 tahun. Si Sarah itu
umur 40 tahun, Sarah si Ribka baru lahir, baru menunggu 3 tahun kemudian untuk dinikahi. Artinya ketika Ishak umur 40, Ribka umur 3 tahun, maka Ishak 43, si Tapi di Arab Saudi Ribkanya 3 tahun. Tapi kan di Arab Saudi anak umur 8 tahun aja udah gede-gede kali badannya. Nah itu juga logika. Nah itu logika, jawaban logika. Bunda harus tahu di dalam kitab teman-teman kita Kristen dan di dalam Al-Quran bahwa manusia pertama itu awalnya besar-besar, tapi kemudian menciut kemudian. Itu Al-Quran, hadis bilang juga, kitab mereka juga. Udah kalau orang-orang Iya. kayak orang-orang Turki di sini itu udah Iya, pada gadis-gadis loh. besar-besar badannya. Teman saya umur 12 tahun waktu saya masih SD, Bunda, udah menikah. Ya kalau sebenarnya sih karena kan itu undang-undang pada zaman Nabi itu tidak ada yang Gak ada. tidak ada undang-undang yang begitu gitu. Jadi ya kita memaklumin aja karena kan udah berbeda zaman. Kalau sekarang kan lebih hukum kemanusiaan itu kan lebih ditegaskan gitu loh. Iya betul. Betul Bunda, Bunda benar sekali. Jadi Sebenarnya nggak perlu dibahas mau yang penting usia dia udah mencukupin di usia 9 Menstruasi. tahun menstruasinya udah boleh kenapa tidak? Sebenarnya itu kita nggak ada tuh pembahasan. balik. Kecuali orok yang di ewong. Iya, nggak ada orok di ewong. Nah, satu lagi Bun, yang perlu kita pahami juga Bunda. Kalau seandainya orang-orang secara psikologis menuduh bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah korban pedofilia, maka secara fisikis beliau itu harusnya ada masalah. Tapi kalau dia dituduh korban, tapi dia sendiri tidak menunjukkan gejala sebagai korban, ini kan fitnah. Sayyidah Aisyah sendiri adalah orang yang sangat bahagia hidup dengan Rasulullah. Coba, pernah ada kisah cerita. Bahwa dia kan gadis. Iya. Kan ketika dia berkata bahwa ketika dia cemburu kepada Nabi Cemburu Muhammad, kali pun dia. ketika Muhammad menceritakan bagaimana Khadijah, kan dia bilang, Cemburu apa juga. kamu nggak bahagia dengan aku yang masih gadis, kata dia. Iya. Berarti Itu artinya apa artinya secara psikis? Bahagia, dan dia tidak jadi korban. Lah kenapa teman-teman kita yang tidak percaya Islam ini menuduh bahwa Sayyidah Aisyah itu korban karena kebencian itu, Bun? Mohon maaf, ini saya bilang oknum ya, tidak semua loh ya, Bun. Saya banyak teman-teman Kristen. Artinya mereka Bunda itu, mohon maaf, saya tuh dengan room tadi Bunda masuk itu dulu saya pernah berdebat dengan orang-orang itu. Room tadi Bunda lupa Bunda itu posisinya. Itu pelawan debat saya itu Bunda, dan bahkan mereka tidak naikkan saya lagi itu. Bahkan mereka kalau saya undang untuk debat secara akademis tidak ada yang berani itu, Bun. Saya yakin kan. Maksud saya itu gini, kita bicaralah duduk baik-baik, kita bawa data. Akademis itu kan dalam ranah kuliah kan kita pakai data, diskusi itu kan hal yang wajar, Bun. Maksudnya perdebatan pun itu hal yang wajar kalau dilakukan cara baik-baik. Tapi kalau hanya untuk menghujat dan menista dan merendahkan orang, kan itu kan tidak bagus. Maksudnya, ayo lu, kamu punya data apa? Biar saya yang kasih. Saya kasih datanya ini. Nah begitu. Kalau saya begitu, Bun, saya akan tunjukkan data di dalam Al-Quran tuh seperti ini. Data dalam kitab kamu apa? Karena saya pelajari Bible, Bun. Saya pelajari kitab orang Yahudi, saya pelajari kitabnya orang Kristen. Saya pelajari semua. Jadi kalau mereka macam-macam ya enggak bisa saya balikkan lagi. Loh, tadi kamu ada di bawah situ rupanya. Di bawah, Bun, saya minta naik, saya naikkan, enggak dinaik-naikkan. Saya mau jawab itu wahyu itu. Kesel. Ya karena Bunda juga Bunda pikir Bunda udah capek, udah kayaknya asik pembahasannya asik di situ mulu. Jadi Bunda itu hanya akan diserang, Bun. Bunda mohon maaf izin anak Bunda. Mereka kan punya YouTube juga itu, Bunda. Nanti ketika Bunda tidak bisa jawab, nanti bisa jadi kayak thumbnailnya nanti dijawab. Bunda pula tidak bisa menjawab. Bunda aja gitu-gitu. Jadi mohon maaf Bunda, saya tidak mau Bunda itu nanti di YouTube dikatakan Bunda Kurla membahas agama. Karena setiap orang-orang seperti itu mereka tuh juga punya YouTube. Saya kan punya YouTube juga. Mereka juga punya YouTube. Nanti mereka posting di YouTube. Gitu. Ica itu kan siapa? Mikana contohnya, dia punya YouTube itu. Para apolog yang sering bahas-bahas yang pakai jilbab, Bun. Tapi dia Kristen. Oh itu ya, tahu yang ya, Bunda juga pernah, tapi Bunda mau bertanya apa? Bunda nggak mau nanya karena bakalan lain, pasti beda jawabannya gitu loh. Karena Bunda iya. Dia berjilbab loh. Dia yang membahasnya tuh. Bunda pernah bilang katanya pokoknya Tuhan Tuhan itu ke dunia menebus dosa kematian, itulah gitu dia bilang gitu. Iya. Makanya dan itu sebenarnya masih tidak masalah. Tapi kalau sudah bahas-bahas Al-Quran, saya pasti minta naik. Karena bagi saya, pantang bagi saya kalian pelintir Al-Quran saya. Nah tadi itu kan dia jahatnya sama Bunda gini, dia buka hadis, terus dia buka lagi Al-Bayyinah, terus pindah lagi ke hadis. Jadi Bunda menjawab juga. Pertama ditengokkan sama Bunda hadis tadi kan? Hadis. Bunda masih bahas hadis.
Aisyah menceritakan tentang surat Iya, Al-Baqarah. iya, Terus tiba-tiba ke surat Al-Bainah. Bunda bilang ini surat kan, ini kayaknya Al-Quran bukan iya. hadis lagi gitu loh. Makanya kok jaraknya jauh, udah berbeda topik. Makanya, maksudnya itu saya kasih namanya begini, beda antara orang yang tersesat dengan orang yang sengaja menyesatkan, itu beda sekali. Bahkan dalam Al-Quran ya kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Artinya sebenarnya kita ini hanya menyampaikan saja. Iman mereka beriman atau tidak itu urusan Allah, karena hidayah kan dari Allah. Hanya saja terkadang kita sudah sampaikan, mereka pula yang membantah kita, padahal kadang kita yang Islam gitu kan. Nah, kalau saya membantah mereka dengan dalil kitab mereka, misalnya mereka bilang begini, Yesus itu datang menebus dosa. Nah, saya tanya sama mereka, di kitab kalian tertulisnya begini, tidak mungkin dosa anak ditanggung bapak, tidak mungkin dosa bapak ditanggung anak. Kok tiba-tiba dosa kalian ditanggung Yesus? Saya bilang begitu. Siapa yang ngajarin? Nah, kan gitu. Itu pertanyaan, itu masuk ranah diskusi, itu bukan penistaan. Nanti mereka jawab. Nah gitu. Kemudian nanti mereka tanya lagi ke saya misalnya. Itu namanya diskusi. Udah 4 tahun saya diskusi gitu Bun. Dan saya kemarin pernah mau berhenti Bunda. Jadi saya sempat mau berhenti. Tiba-tiba saya lihat makin jadi Bun. Saya buka komal-komal. Apa komal kan namanya ini. Bunda tahu kan ini komal. Kok pembahasannya Al-Quran kayak tadi itu. Itu room Kristen kok bahas Al-Quran. Giliran saya bahas Alkitab kok mereka marah. Padahal saya bertanya. Mungkin itu juga kali ya. Mungkin kenapa? Mungkin karena ada Alkitab yang mengatakan dosa mereka ditanggung oleh Kristus tuh. Makanya gereja-gereja Jerman ini pada sepi kalau hari Minggu ya. Gak banyak gitu penghuninya. Karena dosanya udah ditanggung gitu. Nah, jadi Bunda mikirnya tadi kan Bunda sempat keluar Bunda. Karena omongan kita ini kemarin kan Bunda bahas. Bunda kan orangnya suka mikir. Jadi Bunda mikir. Ya gitu. mikir ya kan. Kita logika lah Bun. Kita Apa logika mikir. namanya, Oh iya gitu kan. Apa namanya radom? Random. Kita random Bun. Bunda. Jadi Bunda sambil jalan gitu kan Bunda mikir. Jadi berapa hari ini Bunda masih mikir ke sana terus berarti enak dong orang gitu. Enak kali Bun. Kok ditanggung dosanya? Pantasan gereja-gereja sepi. Ya nggak, berarti nggak untuk apalagi mereka beribadah. Kan dosanya ditanggung gitu. Makanya gereja sepi kali ya. Itu Bunda sambil mikir, enak kali ya gitu loh. Iya, jadi kan saya pernah bertanya itu dengan teman-teman Kristen. Jadi saya jawab begini Bun. Maaf. Ini maaf loh ya Bu. Ini maaf ya Bunda. Pemikiran aja. Namanya pemikiran kita kan manusiawi ya. Bagaimana Iya. namanya pemikiran? Namanya Bunda lagi mikir-mikir Insya Allah Bang Siregar, makasih. sebenarnya lewat gereja gitu kan. Kok gereja ini kan udah pernah ada gereja di gereja Bunda nih. Itu kan sepi aja nggak pernah ada orang itu Sabtu Minggu nggak ada orang. Bunda mikir apa jangan-jangan karena gara-gara Dosa ditanggung gitu. apa karena gara-gara dosa ditanggung oleh Yesus terus mereka nggak mau sembahyang kali ya. Karena memang gini Bun, jadi setiap teman Kristen saya yang diskusi dengan saya, memang mereka akui perbuatan baik tidak menyelamatkanmu. Makanya saya tanya, jadi kau berbuat baik untuk apa? Sebagai syukur saya karena ditebus Yesus. Nah oke, artinya mereka berbuat baik karena mereka bersyukur sudah ditebus Yesus. Kalau begitu, kalau kau tidak berbuat baik tetap masuk surga. Diam mereka kan, ya masuk surga lah. Kalau itu ngapain kau berbuat baik? Mending kau hidup kau aja enak-enakan aja kan gitu kan akhirnya kan. Kalau orang Indonesia kan walaupun orang Nasrani, mereka dari kecil memang udah rajin ke gereja gitu kan, terserah deh mau tanggung. Tapi kan kalau orang yang berpikiran seperti yang kayak bule gini yang di zaman ini, Ya otaknya jalan. lain otaknya malah enak dong begitu dosa gue tanggung. Ngapain gue ke gereja lagi bikin capek nyanyi gitu kan? Iya. Enak ya. Jadi sepi di situ di Jerman. Ya mungkin Yang dekat rumah. Nggak ada, jarang, paling 1-2. Itu pun pendeta mungkin ya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu tuh gereja nggak di sini cuma banyak gereja tapi nggak banyak orang. Iya. Nah itu yang saya juga himbau kepada umat Islam. Sedangkan umat Islam itu bagi laki-laki itu kewajiban sholat di masjid itu sangat dianjurkan, wajib malahan. Ya. Kayak kita kan memang harus dipaksa. Harus. Gitu. Kalau nggak sholat tanggung lah dosa kau sendiri gitu kan. Kau yang berbuat dosa, kau yang berzina, kau tanggung sendirilah gitu kan. Iya makanya kita berhati-hati kan. Iya. Jadi kalau saya memang pernah bertanya begitu. Jadi teman-teman Kristen ini berbuat baik dengan ada dibawanya dalilnya Bun. Nah, jadi dibawakan, saya bawa dalilnya nih, saya bacakan dalilnya ya. Menurut ini kata emang gimana dalil ada nggak sih dalilnya orang itu memang nggak ditanggung dosa sama Yesus ada. ya. Yesus itu Ada kan yang nih, Nabi Isa ini kan.
Nanti itu berbeda. Tidak semua Kristen percaya bahwa Yesus Nabi Isa, tapi ada salah satu scholar, salah satu yang si perempuan pakai hijab itu dia nggak percaya. Dia beda, kami beda katanya. Isa Iya. yang di aku itu beda sama dia. Iya. Itu beda. Tapi Burita Wahyu ini pengajar kitab bahasa Ibrani, seorang scholar Kristen. Dia punya sarapan pagi biblikal. Kalau Bunda cross check di Google nanti sarapan pagi biblikal ini punya Bunda Ibu Rita Wahyu. Dia percaya Yesus dan Isa pribadi yang sama, tapi perspektif kita beda. Dia orang pintar, Bu Rita Wahyu itu pengajar bahasa Ibrani dia. Siapa namanya? Rita Wahyu. Tapi dia orang Nasrani. Kristen, pengajar Kristen. Nasrani sama Kristen bedanya di mana sih? Bunda kadang bingung, Sebenarnya Kristen itu kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kristos, Nasrani? dari kata Kristos. Oh, kalau Nasrani bahasa Inggris. Bentar, saya sedikit. Kristos itu bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani Mesiah. Nabi Isa kan Al-Masih. Bahasa Ibraninya Mesiah. Nah, Mesiah ini artinya diurapi. Bukan diurapi sayur urap ya, Bunda salah pula nanti. Dan kata diurapi ini sampai sekarang pun masih saya pertanyakan apa maksudnya. Hanya ternyata diurapi ini maksudnya dikasih minyak. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, Nabi Daud itu juga Kristos, juga Mesiah. Nggak apa-apa, santai Bun, santai. Nah, jadi kata Kristos itu dari kata Kristen itu bahasa Yunani, karena kitab perjanjian baru menurut mereka ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, mereka ini pengikut Kristus, maka disebut dengan Kristen. Asal muasal kata Kristen ini muncul itu dari Paulus di Antioquia. Paulus ini siapa sih? Paulus yang pakai baju putih di tali itu. Bukan, Paulus ini orang dulu dia penjahat. Waktu Yesus hidup tuh dia penjahat. Dia membunuh murid Yesus. Paulus yang sekarang di Italia itu bukan? Bukan, murid Yesus kata orang Kristen. Kita ceritain dulu. Gini, jadi Paulus ini dia itu ahli Taurat, orang Yahudi. Ya kan banyak Bunda pakai nama-nama orangnya. Ada yang namanya Matius, ada yang namanya Lukas. Bunda kan buta kan tentang agama. Iya, nggak apa-apa. Kristologi ini harus dipahami umat Islam ini. Yang pernah ke Indonesia tuh Paulus bukan? Itu Paulus yang pakai topi. Itu Paus. Oh, itu Paus. Beda lagi. Paulus itu nama orang Bunda. Paulus nama itu, orang. jadi Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus. Oh gitu Paulus. Iya. Jadi sorry ya Bunda. Bunda nggak banyak tahu nih. Ini saya kasih ya yang beragama Nasrani Bunda menghargain ya. Ya. Jangan ini namanya Bunda kan bego dalam hal ini. Oh jadi Bunda, Paulus ini saya bacakan Ya, dalil Bible ya. Saya enggak Bunda. Sini saya ngetek. Ini kisah para rasul. Jadi ini kitab teman-teman kita Kristen. Kisah para rasul ini adalah surat yang penulisnya pun kalau kata Kristen ada yang bilang bahwa ini ditulis oleh murid Paulus, ada yang dikatakan ini ditulis oleh Paulus. Nggak tahu lah, saya pun nggak tahu siapa penulisnya sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita baca di kisah para rasul ini yang diakui oleh teman-teman Kristen sebagai kitab suci, maka tertulisnya begini di kisah para rasul pasal apa namanya ini, pasal berapa ini, bentar ya. Nah, bentar, kalau mau lihat itu, aduh, bentar ya, bentar. Kristen itu pertama sekali itu disebutkan oleh Paulus. Nah, kisah para rasul pasal 11 nomor 26. Mereka ini maksudnya Paulus ya. Ini Yesus sudah ke langit lah ya Bun. Nggak ada lagi Yesus ini dalam ceritanya. Enggak, tadi pas kamu ngomong Bunda mikirin yang di imi kamu itu, jadi Bunda itu yang tadi kamu sembari ngomong tapi Bunda nggak konsen karena Bunda mikirin yang di sini kamu tuh kamu pakai mic apa pakai apa sih itu? Mic Bunda, headset. Oh makanya suaranya enak ya. Beli di mana itu? Ini di ulang tahun kemarin Bun. Ada banyak ini. Weh, fannya Bunda Korla, kirimkanlah dari Indonesia ini 200.000 aja pun. Jadi Bunda nggak konsen pas kamu bilang, sekarang Bunda konsen. Tapi Nah, jadi ini cuma mau ngomong
takut motong gitu. Ya udah sekarang kamu tadi buka Alkitab memang tadi sayang. Buka Ya. Alkitab mana tadi? Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26 saya bacakan. Mereka tinggal bersama-sama. Ini saya bacakan dari atas aja lah ya. Jadi lalu pergilah Barnabas. Ini kalau kita baca perikop, perikop itu judulnya ayat ini Bun. Kita harus baca perikopnya untuk sebagai konteks ayat ini. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Itu judulnya. Tapi ayatnya saya fokus di Petrus. bukan, ini Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Itu Alkitab bukan? Iya, Alkitab. Ya. Alkitab Injil. Iya, tapi termasuk surat, bukan 4 Injil kanonik Matius, Markus, Yohanes, Lukas, bukan, tapi surat-surat. Berapa banyak sih Alkitab Injil? Apalagi tadi Markus, Kartinus apa? Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu Yang kitab dibacakan Injil yang mana? kanonik. Yang dipegang sama orang Kristen ini yang mana? Yang Bisa Matius? jelaskan. Berarti saya jelaskan dasarnya dulu. Nah, taruhlah ini Bible ya, atau Alkitab. Di Indonesia tertulisnya Alkitab. Walaupun itu bahasa Arab ya. Itu bahasa Arab loh ya Bunda. Berasal dari bahasa kata-kata ba. Itu berasal dari kata-kata ba, ketentuan, ketetapan. Nah, mereka terjemahkan ke bahasa Arab. Itu Alkitab, padahal dalam bahasa Yunaninya Bible, dari kata biblos, buku atau kumpulan buku. Nah, di dalam Alkitab itu, ya tahulah saya. Nah, Pintar kamu ya. jadi Alkitab ini taruhlah Alkitab ya. Alkitab ini di dalamnya terkumpul kitab-kitab. Oke. Nah, pertama kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu yang Yahudi. Tunggu dulu sebentar. Perjanjian Oke, Lama oke, oke. itu Ya, sayang. terdiri dari kitab Taurat. Itu Alkitab Lama ya? Itu kitab Perjanjian Lama. Nah, terdiri dari kitab Taurat. Apa aja itu Taurat? Terdiri dari kitab Taurat. Nah, Taurat itu ada 5 kitab pula. Ya Allah capeknya ngafalnya apa aja itu. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Oh ya Tuhan. Nah, Pokoknya. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Keluaran, Imamat, 5 kitab Musa ditulis oleh Musa. Oke. Taurat. Kemudian Ketuvim, Apa aja yang gitu? artinya itu bahasa Ibrani, yang artinya adalah catatan-catatan. Heeh. Nah, kalau dalam Ketuvim itu banyak lah, termasuk saya nggak hafal, tapi banyak. Ada ini, ada itu, ada itu. Kemudian Neviim, kitab para nabi. Banyak kitab pula tuh nabi. Kitab para nabi itu kitab apa? Kitab Ada kitab raja-raja, kitab Samuel, kitab Yesaya, kitab Zakaria. Itu di mana? Di agama Di Perjanjian Kristen? Lama, mereka Perjanjian mereka Lama, pegang Yahudi. juga itu. Yahudi pegang, Kristen maksudnya gini, Yahudi mengimani itu kitab suci. Orang Kristen percaya bahwa itu kitab suci juga, tapi Perjanjian Lama tidak dipakai lagi hukum-hukumnya. Oh, nggak dipakai-pakai lagi hukumnya gitu. Iya, tapi dipercaya sebagai kitab suci, Bunda. Nah, kenapa mereka masih pegang satu kitab? Karena mereka menganggap nubuatan tentang Yesus ada di Perjanjian Lama. Nah, kemudian itu ya, Perjanjian Lama itu harusnya itu berbahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, Bunda. Tapi 3 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus ada, kitab Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Gimana sebelum Yesus ada, sesudah Yesus mati? 3 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir lah. Masehi itu kayak mana sih maksud Masehi? Masehi itu kan tahun. Ya. Sekarang ini tahun 1400 Masehi. Abad Masehi gitu. Abad berapa Masehi Bukan, dulu? 1 tahun. Jadi gini Bunda, kalau kita kan tahun Hijriah, misalnya Bunda puasa bulan apa? Bulan Ramadan. Kita lebaran bulan apa? Bulan Syawal, kan gitu. Nah, kalau kita Maaf ya Bunda bodoh kayak dalam hal gak ini. apa-apa. Januari, Februari itu masuk ke tahun Masehi. Misalnya Masehi itu karena Al-Masih kan. Al-Masih itu kan awal muasalnya kita menghitung tahun itu kan sejak Yesus itu lahir, Bunda. Iya. Oh jadi jadi Masehi itu dihitung setelah para nabi nggak ada gitu. Bukan, Masehi itu abad pertama Masehi itu muncul karena Masiyah atau Masehi atau Al-Masih itu yaitu Yesus. Yesus lahir mulailah semuanya. Mulailah tahun Jadi dihitung. begitu abis Al-Masih terus abad gitu. Abad itu kan ratusan tahun. Nah, 1 abad misalkannya kan. 1 abad 100 tahun. 100 tahun Masehi, hitungannya Masehi. Masehi itu adalah tahun yang dihitung oleh kita berdasarkan kelahiran Yesus. Awal muasalnya dihitung 1 abad Masehi itu sejak Yesus atau Nabi Isa itu muncul. Nah, sebelum Nabi Isa itu ada atau sebelum Yesus ada disebut sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir.
Oh gitu ya. Deh ribet kali ini soalnya Bunda. Ntar Bunda belajar pelan-pelan. Soal otak Bunda nggak nangkap kayak Gak otak apa-apa, Bunda nanti aja. kalau Bunda mau nanti saya privatkan Bunda di Zoom pun gak apa-apa. Terus Nah, terus tadi kalau udah kita hitung ya, nah kita baca ya. Jadi kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik ini diterjemahkan menurut legenda ya Bun. Ini legenda loh, macam cerita Malin Kundang lah. Ada cerita-cerita rakyat lah bilang gitu. Katanya, konon katanya kitab bahasa Ibrani punya orang Yahudi ini diterjemahkan oleh Raja apa namanya Raja Ptolemius. Raja Ptolemeus II kalau nggak salah lah ya. Nah Raja Ptolemy ini kan orang-orang Yahudi itu sudah berdiaspora atau sudah melebar kemana-mana kan. Mereka berbahasa Yunani. Orang Yahudi itu harusnya kan mereka bahasa Ibrani. Orang Nah, Yahudi bahasanya Yunani. awalnya kan mereka pakai bahasa Ibrani Bun, tapi karena mereka sudah kayak Bunda lah, Bunda kan orang Indonesia, main ke Jerman pakai bahasa Jerman lah sekarang. Iya benar. Sama lah orang Yahudi itu menyebar kemana-mana mereka, akhirnya mereka pun berbahasa Yunani. Nah lalu diterjemahkanlah. Raja Ptolemy ini mengumpulkan orang-orang Bani Israel, sekitar ada 70-an lebih dari berbagai suku, jadi Israel itu 12 suku, anaknya Nabi Yakub. Yakub itu nama aslinya Yakub tapi diganti menjadi Israel. Nah anaknya tuh 12 orang. Ada itulah yang namanya itu kayak Yehuda, Lewi, Simeon, Ruben. Nah itu anak cucu mereka itu yang disebut dengan Bani Israel. Mereka mencar Bunda. Mereka kan sering dijajah zaman dulu Bun. Mencarlah mereka kemana-mana. Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang yang dianggap pintar membaca kitab ini dan menghafal kitab ini. Disuruh mereka diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah itu disebut Septuaginta. Oke. Itu teks tertua 3 abad sebelum Yesus lahir. Nah kemudian Bunda di dalam kata apa namanya makanya di situ kata Mesiah atau kata apa namanya, kalau kata Mesiah itu bahasa Ibrani artinya adalah orang yang dipilih Tuhan lah, diurapi. Makanya Nabi Isa itu namanya Al-Masih, berasal dari kata Masaha. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun, hampir sama bacaannya. Jadi Tadi kita coba ini coba tadi yang dilanjutin lagi tentang masalah tadi Perjanjian lama. Nah, jadi perjanjian lama itu ada di dalam Bible itu, Alkitab itu. Kemudian perjanjian barunya adalah 4 Injil kanonik ditambah dengan surat-surat. Apa sih yang ada di isi Alkitab tuh? Coba baca satu ayat-ayat apa gitu, Bunda pingin dengar gitu loh. Ini saya bacakan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 nomor ayat 25. Lalu pergilah Barnabas. Ini menceritakan tentang Barnabas murid Yesus, dan katanya juga Paulus murid Yesus, katanya loh ya, karena padahal Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus selama hidup. Hanya saja dia mengaku nggak pernah ketemu tuh. Dia mengaku bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Terus dia terguling-guling. Dia mau ke Damsik. Berapa ratus tahun yang lalu kemudian gitu kan. Enggak berapa tahun, bukan berapa ratus, beberapa tidak terlalu ratusan tahun, enggak jauh jaraknya. Jadi dia kan awalnya penjahat. Waktu Yesus hidup itu dia penjahat. Dia membunuh Stefanus, murid Yesus. Lalu setelah Yesus naik ke surga, nggak lama kemudian dia pergi mau ke Damaskus. Ketika mau ke Damsik itu, dia katanya bertemu Yesus, terguling-guling dia. Di mana cerita itu? Ada di dalam kitab ini, di Bible ini. Oh, jadi di situ ditulis sini Paulus gitu, ini Paulus. Saulus. Namanya pertamanya Saulus. Ada di situ ya? Ada. Nah, ini saya bacakan bahwa Kristen itu bukan Yesus yang bawa, tapi Paulus. Kenapa? Pertama sekali Kristen disebutkan itu di Antioquia. Nah, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oh, gitu. Iya. Jadi Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Jadi Kristen itu agamanya diciptakan oleh si Paulus tadi. Jangan pakai kata begitu Bun, nanti mereka tersinggung. Maksudnya jangan bilang bahwa Paulus menciptakan, tapi tidaknya gini, bahasanya begini. Pokoknya Kristen pertama kali disebut bukan di Yerusalem tapi di Antioquia. Bukan Yesus yang menyebutkan tetapi Paulus. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Coba ulang lagi.
Lalu pergi, ini kisah para rasul pasal 11 nomor 25. Ah, ah. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Saulus ini Paulus itu, namanya awalnya itu. Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Oh, gitu. Tuh. Nah, ini kita tengok ya. Jadi Bunda, kadang-kadang gini ya, kita tidak boleh juga istilahnya nuduh-nuduh mereka. Kalian tuh mengikuti Paulus. Kita nggak boleh juga, karena itu menyakiti mereka kan. Maksudnya boleh, ya. kita bacakan saja ayat kitab sucinya gitu loh. Nah, Bunda nggak gitu. nggak, maksudnya biar kita kan juga nggak mau ada teman. Jadi ini ya, saya bacakan ya. Di mana itu Antiokhia ya. Jangan berantem-berantem ya gitu ya. Nah, jadi Antiokhia ini, ntar ya saya bacakan di sini. Kita buka aja lah Antiokhia itu. Antiokhia bahasa Yunaninya adalah Antiokhia, Antiokhia Suriah. Antakya bahasa Turkinya, bahasa Suryaninya Antiokhia, bahasa Ibraninya Antiokhia. Bentar. Sebuah kota tua yang terletak di sisi timur Sungai Orontes, terletak di tempat kota modern Antakya, Turki. Nah, dekat Turki Bun, bukan di Yerusalem. Apanya itu dekat sungai? Antiokhia itu Aku itu dekat Turki. dekat-dekat Turki. Tuh. Oh, sampai ke sana-sana langkahnya. Lah, kan Paulus ke situ, bukannya. Tapi berarti bukan dari Yerusalem. Kata Kristen itu tidak, artinya kata Kristen itu tidak muncul dari Yesus. Emang Paulus itu emang Nabi Isa tuh Nabi Isa tuh Paulus tuh di mana sih? Dia tuh tinggalnya di mana? Paulus itu jujur Bunda, secara nasab dia tidak jelas. Dia mengaku keturunan Yahudi, tapi dia tidak ditemukan di literasi Orangnya Kristen mana? nama Orangnya bapaknya. mana? Paulus itu orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Dia tuh ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi itu salah satu sekte sesat zaman dulu. Tapi kan versinya karena kan katanya Paulus tuh nggak pernah ketemu Rasul, Nggak pernah ketemu Yesus, tapi dia mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dia tidak termasuk dari 12 murid. Jadi murid itu cuma punya 12 murid. Nah, pertama Yohanes, Matius, kemudian siapa namanya ya, ke-12 murid Yesus itu ada salah satunya Yudas yang berkhianat, yang menjual Yesus, Petrus, kemudian Simon itu Petrus, Yohanes putra Zebedius, kemudian ada Matius, kemudian cantik namanya ya. padahal Bunda tahu nggak kenapa namanya kok seolah-olah bunyi orang Yunani, padahal mereka orang Yahudi loh Bun. Oh ya. Iya. Kayak gitu Simon. Sama lah. Yesus itu kan namanya bukan Yesus sebetulnya. Nama aslinya itu Yesua. Yesua bahasa Ibraninya. Jadi Nabi Isa tuh namanya Joshua. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yesua, dalam bahasa Aramaik namanya Iso, dalam bahasa Arab namanya Isa. Kan dialek berbeda-beda Bun. Oh gitu. Oh cantik namanya ya Joshua. Yesua. Nah terus 12 murid itu dipilih Yesus. Saya sebutkan nih 12 murid nih. Mana tahu nanti Bunda mau kasih nama anak angkatnya nanti ini. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Gitu Simon tuh ya. Hah? Si Simon ganteng gitu kayaknya Simon. Ya, tuh Simon ganteng namanya, cantik kali namanya. Ya. Lah udah dicium Simon. Simon. Ganteng Simon itu. Kayaknya kayak kebayang nama Simon kayak ganteng aja ya kan? Ya nama bule-bule. Bun, nama bule-bule kan merujuk ke nama petinggi-petinggi mereka lah. Sama lah kayak kita, orang Islam kan kasih nama Umar. Ya kan? Tapi Bunda pernah kenal sama orang Yahudi ya. Mantul nggak orang Yahudi ini? Yahudi ya. Gitu Bunda sama dia orang Yahudi. Siapa namanya Bun? Namanya Bunda nggak tahu tapi Yahudi. Biasanya pakai nama-nama orang ini. Yahudi mukanya kayak muka-muka Jerman. Bunda pikir Arab-Arab gitu loh. Ya. Iya, kalau kita lihat Abraham itu kan orang Irak aslinya Bun. Iya. Nabi Ibrahim itu orang Irak itu aslinya. Iya. Dia asalnya dari Irak. Itu. Jadi memang yang udah pingin tahu itu ya apa namanya, muka Yesus itu kayak gitu memang mukanya. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kan jadi begini Bunda. Kalau kita lihat yang dilukis itu tuh bukan Yesus. Kenapa? Kalau
Saya memang ya kalau kita bicara tentang nilai akademis, ada beberapa orang yang Bunda mencoba. pengen tanya gini. Kan jadi kembali lagi Bunda mikirnya gini, ajaran orang Kristen itu mengikuti si Paulus. Kita nggak bilang begitu. Gini, caranya biar mereka tidak tersakiti bilang begini. Mereka mengaku pengikut Yesus, tapi kalau kita lihat, kita telisik, kita pelajari, Aku mengikut Pak Paulus gitu. nggak mengaku mengikuti Yesus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Pengikut Tapi kalau Kristus. kita telaah, kita kaji, kebanyakan ajaran-ajaran fundamental, ajaran penting mereka tuh datang dari Paulus. Apa tuh ajaran fundamental? Ajaran penting, Oh, itu namanya fundamental. 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 Fundamental itu sesuatu yang sangat penting lah. Kayak kita kan hal yang sangat penting bagi kita tuh namanya usuludin. Contoh, menyembah kepada Tuhan yang satu, mempercayai Nabi Muhammad, Al-Quran. Kemudian tuh tidak ada berselisih umat Islam itu. Orang Syiah pun, orang-orang yang dianggap tidak Islam pun itu tidak pernah berselisih bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad Rasul, Al-Quran, kitab suci, tidak ada berselisih. Tapi kalau dalam ajaran kekristenan, contoh, Yesus itu tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Hukum-hukum di kitab, hukum yang saya bacakan tadi di kitab Taurat tadi itu kan hukum-hukum semuanya. Bukan semua sih, ada kisah-kisah juga tidak dihilangkan sama Yesus, tapi dibatalkan oleh Paulus. Kok lancang kali dia membatalkan? Emang Ya karena dia mengaku dia dapat perintah dari Yesus. dia mengaku dapat dia mengaku dapat perintah dari Yesus. Nah, saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya ya. Ayo bacakan dalilnya. Efesus pasal 2 nomor 15. Bentar. Saya bacakan dulu lah, Yesus tidak membatalkan hukum Torah ya. Bentar. Bunda kalau perlu catat ini, Bun. Aduh, capek kali nyatetnya itu kata-kata kamu udah Bukan, maksudnya ayat-ayat ini loh. Nanti Bunda kan bisa tunjukkan, bertanya sama mereka. Ayat apa? Matius. Ayat apa? Yang apa? Kisah para Rasul gitu. Nggak hafal aku. Nih ya. Nih ya. Matius pasal 5 nomor 17. Matius pasal 5 nomor 17. Saya bacakan ya. Bunda, saya tidak mau mempelintir ya. Ini saya mau membacakan. Ini adalah perkataan Yesus karena warna merah tintanya. Matius pasal 5 nomor 17 perikop. Iya, warna merah itu perkataan Yesus langsung gitu. Oh gitu. Iya. Nah, di sini judul ayatnya atau perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Maka saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Gimana ngartikannya tuh Menggenapi. meniadakannya tuh apa maksudnya meniadakan. Dia tidak menghilangkan. Oh, jadi meniadakan itu nggak menghilangkan, Ya kan meniadakan. ditiadakan. Nah, janganlah kamu menyangka Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Banyak teman-teman Kristen memahami ini. Coba Bunda kurang paham itu bahasa, ya. bahasa Indonesia terlalu bahasa Indonesia kali itulah. Indonesia kali. Bahasanya terlalu bahasa Indonesia pinter ya. Jadi begini, di sini Yesus berkata, kalian jangan bersangkalah, aku tuh tidak meniadakan, tidak menghilangkan hukum Torah, tapi aku menggenapinya. Nah, masalah menggenapi inilah yang tafsirannya oleh teman-teman Kristen, maksudnya Yesus mati menebus hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tidak ada lagi karena ditebus sama Yesus. Jadi kutuk dosa yang ada pada orang Kristen ditanggung Yesus. Nah, gitu, makanya Yesus mati di tiang salib, itu maksud menggenapinya. Tapi kalau saya tanya kepada mereka nanti jawabannya beda-beda gitu. Maksudnya mereka punya pahaman beda-beda. Nah, lalu kita lihat di dalam Efesus. Ya, ini baru Paulus kasih surat. Paulus tulis surat ke Efesus. Itu tulisan Paulus. Ya, ini Efesus, ini surat Paulus. Terus apa lagi coba? Efesus pasal 2 15. Kata Paulus begini,
Tadi kata Yesus dia tidak meniadakan ya. Kata Paulus gini, Tidak sebab meniadakan dengan juga. matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, kata Pak Yesus, aku tidak meniadakan hukum Torah. Kata Paulus, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Nah, kalau Bunda di pihak teman-teman Kristen, mana yang Bunda percaya? Paulus atau Yesus? Kalau Yesus tadi ngomongnya gimana? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, melainkan menggenapinya. Ternyata repot Bunda mengartikannya. Jangan kau sangka kalau aku menghilangkan hukum Torah, Terus? membatalkan hukum Torah, sama aja itu. Nah, buktinya kan teman-teman kita Kristen, kalau hukum Torah tuh tahu nggak Bunda? Hukum Torah tuh hampir sama dengan Islam. Kalau seandainya gigi rusak, ganti gigi, mata ganti mata. Kalau perempuan menstruasi, tidak boleh dekat-dekat dengan suami, pisah kamar. Apa yang dipegang perempuan itu najis semuanya. Kemudian tidak makan babi, tidak makan yang ada makanan kosher, makanan-makanan yang disucikan. Orang Yahudi, temanku ada orang Yahudi Bun, dia tuh kosher, dia ikuti pakai tehilim, ada ikatan 7 di tangannya. Kemudian mereka mentahirkan diri. Kemudian mereka itu hukum-hukumnya, mereka ikuti itu. Nggak makan onta, nggak makan kepiting, nggak makan lele, karena mereka tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Mereka tidak makan onta, diharamkan bagi mereka karena dalam Islam justru Nabi Isa membolehkan mereka makan onta karena onta itu hukuman mereka dulu. Bani Israel itu dalam hadis dijelaskan. Nah, jadi banyak mereka itu aturan-aturannya. Contoh satu lagi, mereka harus memberikan korban. Misalkannya mereka berdosa, ditebus dengan hewan gitu loh. Kalau kita kan berdosa kan kita juga beramal soleh Bun. Misalnya Bunda berdosa, Bunda besok beramal lah, bersedekah lah, terhapus dosa Bunda. Sama itu. Nah, dalam iman mereka itu termaktub dalam kitab imamat semuanya hukum-hukum itu. Nah, Yesus pun menjalankan hukum itu. Makanya dia bersunat. Yesus kan bersunat, Bun. Teman-teman Kristen? Ya? Hah? Sunat Yesus itu ya? Dia sunat hari ke-8, Bun. Kok Bunda mikirin kentinya jadi. Iya, nah Nabi Muhammad bersunat, kata mereka nggak ada Nabi Muhammad bersunat. Padahal jelas Nabi Muhammad bersunat, ada 2 dalil itu. Nah kemudian kenapa teman-teman Kristen nggak bersunat? Katanya mengikuti Yesus, kan begitu. Nah sunat itu ditiadakan sama Paulus. Endang kali, kayaknya Bunda mau dewa sama Yesus gitu ya. Astagfirullah Bun, jangan Bun, jangan Bun, Bunda jangan Bun. Astagfirullahaladzim. Bunda nggak tahu kemarin ada berita viral. Astagfirullahaladzim. Bunda nggak tahu ada ngomong di sunat jadi kebayang. Nggak. Jadi Bunda astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Sahabat Bun, tobat Bun, astagfirullah. Bunda, Bunda tahu nggak kemarin viral? Yang Yesus Tuhan, Nggak, astagfirullahaladzim. Bunda ya Allah. tahu nggak kemarin itu ada berita viral? Ada Ibu V namanya, dia Kristen, dia mengaku dihamili Yesus. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Masa ini orangnya nih. Nih saya tunjuk ya. Takut Bunda, takut kayak hantu nggak mukanya? Enggak, dia perempuan biasa, dia ngaku dihamili Yesus nih. Mana sih? Ntar. Dia ngaku aja Bun, tapi nggak mungkin lah orang percaya Bun. Kan teman-teman Kristen percaya kalau Yesus itu bisa datang ke dunia. Banyak orang-orang yang murtad itu katanya bertemu Yesus kan. Ya, jadi kalau Ntar, ini saya tunjukkan ya. Tapi dia kayaknya kontroversi aja Bun. Saya pun nggak percaya sih. Heboh loh dia Bun. Dia bisa ketangkap polisi loh Bun. Dia bisa menista agama loh. Kenapa? Yalah ngaku-ngaku dihamili Yesus. Nggak bisa kan dia buktikan itu? Boleh itu, nggak boleh lah, mana mungkin masa Yesus mau ngewong. Iya, ya nggak mungkin lah ya kan? Itu berarti setan. Iya, bukan itu. Yesus. Nah, nih Bunda. Nih, aku tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya ngeri nggak? Nggak cantik. Ya kalau namanya ini di Bamtri Channel nih. Coba tengok mukanya. Mana ya? Oh, ini channel Bamtri nih. Bentar, mana ya pengakuan dia? Ada namanya Bunda, cross check aja nanti di YouTube itu. Mukanya Ya. ngeri nggak? Mukanya pucat. Enggak. Dia ngaku dihamili Yesus, katanya ada-ada aja orang ini, ku bilang. Itulah kan kalau sebenarnya menghina Yesus dia sebetulnya. Masa dia Udah menghina itu. ya, nah, Pelecehan tuh. jadi Yesus itu bersunat ya Bun, dan Yesus tidak makan babi. Oh, dia nggak makan babi ya? Nggak ada dia makan babi. Iya. Nah, yang melarang yang membatalkan sunat itu Paulus nih. Aku Isa Al-Masih itu kan?
Nah, jadi semua orang Kristen tidak percaya Maria bahwa itu Yesus adalah Isa Maria itu kan kalau Al-Masih. dijelaskan di surat Maryam itu kan dia sholatnya sujud. Oh iya, Yesus itu sholat loh malam-malam, Bun. Nih, Maria dia sujud. nih, Ketika Maria sujud, nih. Maria melakukan ibadah sholat seperti bagaimana orang-orang terdahulu sujud gitu kan. Ada tuh Nih saya bacakan Matius pasal 14 nomor 23. bacakan saya. Ini kitab Bacakan Matius ini kitab Injil yang dipegang sebagai Injil kanonik. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Umat Islam sholat malam nggak? Selamat malam. Orang Kristen ada nggak sholat malam? Nggak ada kayaknya ya. Ada orang Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu sholata 7 waktu dia. Oh, Kristen Ortodok yang kayak mana lagi bentuknya itu? Ada Bunda. Jadi Kristen ini banyak macamnya Bun. Kristen Ortodok. Kristen ini Banyak 3.000 denom di dunia. Banyak. Kristen 3.000? Ortodok lebih kadang. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu dia sholatnya 7 waktu. 3.000? 3.000 lebih seluruh dunia. Apa itu perbedaan? Jadi Ortodok itu 3.000. Gimana Denom maksudnya? gerejanya beda-beda, denomnya ajarannya pun beda-beda. Oh jadi gereja-gereja di Jerman ini belum tentu sama ajarannya. Belum tentu. Tanyalah, Bunda gini, kau apa denommu gitu? Pakai bahasa Jerman tapi apa bahasa Jermannya, Bun? Enggak apa nama denom? Ya, kau Kristen apa gitu? Oh beda. Kok banyak kali Ya sampai contoh lah, 3.000? Katolik sama Protestan aja udah beda. Terus Katolik kitabnya 72, Protestan 60-an. enggak kayak kita Al-Quran 1 gitu enggak? Ya, kita kan surat kita kan 114, misalkan 114 semuanya. Kalau Katolik itu 70 kitab aja satu Bible. Kalau Protestan cuma 60. Oh gitu ya. Iya. Nah, Terus nih kalau Ortodok itu, makanya si Mikana itu pakai jilbab karena dia ngaku Ortodok, Bun. Karena orang-orang Ortodok pakai jilbab, Bun. ya setahu gue orang Ortodok pakai jilbab kayak di Rusia gitu kan. Nah, Rusia itu Ortodok kalau nggak salah Rusia itu termasuk Ortodok Yunani lah itu. Dia cuma diikat doang. Diikat doang dia, ikat belakang. Itu Katolik namanya mantila itu. Dia cuma kerudung. Kerudung. Kalau biarawatinya beda lagi, tutup kan ininya Katolik. Kok yang Nah. siapa tuh apa? Kok udah pada pakai jilbab? Yang mana? Si Mikana. Mikana tuh nengok saya itu, Bun. Dia nengok saya cantik kali mungkin Uniripan pakai jilbab ya. Aku pakai jilbab lah mungkin. Karena dia ngefan kali sama saya, Bun. Enggak lah, bercanda. Oh iya tuh. Enggak, dia tuh lawan debat saya. Enggak mau. Aku gini lah, Bunda. Mikana, ayo kita berdiskusi dua arah. Pertamanya kami saling panas itu, Bun. Ayolah Dek, kita diskusi dua arah Dek. Masuk ke tempat Uni, kalau enggak Uni tempat kau. Enggak mau dia, orang Medannya dia. Orang Medan ya. Nggak mau dia. Dibilangnya Uniripa penghujat katanya. Padahal mana awak menghujat, awak cuma bacakan kitabnya aja. Nah, maksudnya gini, saya ini terbuka untuk diskusi akademis, saling buka data, saling sanggah. Kalau saya salah dalam memahami Kristen luruskan. Kan enak begitu. Tapi dia kayaknya kurang kayaknya. Tapi dia dianggap sesat sama orang Tritunggal, Bunda. Tapi dia kayaknya kurang itu kalau Bunda bilang pengetahuannya tentang agama. Iya, enggak, maksudnya kalau kata orang-orang Tritunggal, dia dibilang sesat, dia honest itu. Dia honest. Wones itu apa wones? Nih. Wones itu apa lagi? Kamu wones ya, wones kau katanya gitu. Bunda Wones tuh gini. Orang Wones itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi menurut orang Wones, Bapa itulah yang turun jadi manusia. Jadi ketika mati di tiang salib, Bapa itu mati gitu. Tapi kalau orang Tritunggal, Trinitas, manusia gitu kan. Nah, kalau Tritunggal, Yesus itu bukan Bapa tapi anak. Firman yang jadi manusia, bukan Allah Bapa yang jadi manusia. Tadi berdebat. Oh, itu yang berdebat yang di satu lagi tuh kalau nggak salah kemarin Bunda. Iya, itu. mereka aja berdua berdebat, Bunda. Ngapain kita sebenarnya ikut-ikut? Sebenarnya orang Islam ini nggak perlu, kita nonton aja sebenarnya antara Tritunggal dengan Wones berdebat. Oh, jadi kalau makanya kok beda-beda versinya. Kalau yang kemarin Bunda di situ waktu dia bilang katanya pokoknya dia dia mengimamkan Yesus itu Tuhan penebus dosa gitu kan. Kalau yang satu lagi Yesus itu Allah. Gini.
Saya mau jelaskan ke Bunda sedikit. Ini Bunda harus paham. Juga ribet ngejelaskannya kayak mana gitu. Kata Allah itu sebenarnya adalah pengucapan dari kata Allah. Iya, Mereka memahami kata Allah itu. Kata Allah tidak ada di kitab mereka sebenarnya. Tapi mereka percaya karena mereka lebih dulu dari kita menurut mereka. Mereka percaya orang terdahulu menyebut Tuhan itu dengan kata Allah. Tapi mereka nggak sebutkan. Kalau kita kan Allah itu nggak boleh kita sebut Allah. Allah. Karena harus ditafkim. Ditebalkan. Karena itu alif lamnya itu ada dua. Harus kalau alif lam itu ditebalkan karena diawali dengan huruf fathah, maka bacanya Allah. Nah, mereka bacanya Allah. Kalau Allah itu huruf lamnya hanya satu. Itu bukan Allah tapi ilah. Ilah lamnya satu. Artinya baru sembahan, Tuhan, gelar. Kalau Allah itu nama Tuhan. Nah, mereka yang di Indonesia ini memahami kata Allah itu sebagai gelar. Kayak Bunda lah. Bunda namanya Korla. Tapi gelarnya adalah guru misalkannya. Nah, mereka salah memahami itu. Tidak sesuai dengan kaidah kita. Makanya mereka bilang Yesus adalah Allah, Bapa juga Allah. Tapi ketika ditanya apakah Yesus adalah Bapa, orang Trinitas bilang tidak. Karena dalam Trinitas itu mereka itu sama-sama Allah, substansinya Allah, tapi pribadinya berbeda. Bapa pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri. Gitu. Nah, Roh Kudus pribadi sendiri. Ini disebut dengan Tritunggal Uno substansi trea personae. Satu substansi Allah tapi tiga pribadi. Mereka tidak terpisah tapi bisa dibedakan. Nah, tapi kalau orang Wones ini hasil pembelajaran 4 tahun loh Bunda, diskusi dengan teman-teman Kristen ini. Makanya saya paham. Maksudnya Bunda kurang paham tentang, jadi itu tuh Yesus itu siapa? Allah. Menurut orang Trinitas ataupun Wones, Yesus itu adalah Allah. Yang Trinita Ondes itu yang pakai jilbab itu. Bukan, dia Wones. Yang Trinitas itu Ondes. salah satu orang Trinitas itu orang Katolik. Nah, itu Trinitas itu. Orang Katolik semua Trinitas itu. Kalau orang Katolik Trinitas. Semuanya Trinitas. Tidak ada yang Wones. Tentang Tuhan. Hah? Keyakinan mereka tentang Tuhan seperti apa? Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1:14, Firman itu menjadi manusia. Artinya Bapa dengan Firman berbeda. Kalau orang Wones, Bapa dengan Allah itu sama. Kok ribet ya mengerti? Makanya Mikana itu dibilang bidat Bunda sama orang Trinitas. Jadi Allah itu bersama Firman, terus Firman jadi Allah gitu. Itu ayat 1 Yohanes pasal 1 itu saya bacakan aja lah. Nah, itu penjelasannya di firman-firmannya lagi. Ya, ini saya jelaskan. Ini pun jadi pertanyaan saya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, Firman itu hidup atau mati? Firmannya itu dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Alkitab tadi itu gitu. Bukan Alkitab, Yesus. Yesus itu Firman. Yesus itu Firman. Iya. Maksudnya Firman berbentuk tulisan gitu dia? Bukan. Firman itu bukan cuma berbentuk tulisan, tapi Yesus itu adalah Firman yang jadi Firman Tuhan itu jadi Yesus gitu loh, Bun. Oh, jadi kayak tulisan Arab jadi orang gitu. Kalau kita kan gini, perkataan Allah tiba-tiba jadi manusia gitu loh. Gitulah maksudnya, mereka nggak percaya. Jadi Bunda ya. jadi Yesus itu. Tapi wajar, Bunda, wajar kita tidak paham kekristenan menurut mereka karena kita tidak punya Roh Kudus gitu loh. Jadi mereka harus punya Roh Kudus. Bunda harus punya Roh Kudus dulu, dibaptis dulu. Mana itu dibaptis? Ya dibaptis. Ya, baptis pun ada macam-macam, Bun. Ada dipercik, ada dicemplungkan ke dalam kolam. Jadi Bunda pilih yang mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak lah. Bunda cuma tahu aja sih bagaimana. Bunda tahu. Kok malah Uniripa? Kata orang-orang, kok Uniripa malah membaptis Bunda Korla katanya kan? Nasrani sama-sama menyembah Allah. Nah, Nasrani, Bunda. Agama. Saya jelaskan Nasrani ke Bunda. Nasrani itu keluar dari Al-Quran. Itu bahasa Al-Quran. Itu kan bahasa Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah saya bacakan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah begini, Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman, merujuk kepada kita. Wallazina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, Nasrani. Wasabiin, orang Sabiin. Nah, innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wa sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, dan mereka tidak takut mereka tidak memiliki ketakutan gitu. Dan mereka mendapatkan balasan dari Allah, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum, mereka mendapatkan dari Allah kebaikan gitu kan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun, dan mereka tidak ada takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya begini, kata Allah menurut tafsir para ulama, siapa saja yang beriman, yaitu orang Islam, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, nah walaupun dia orang Sabiin, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia selamat. Nah itu poinnya. Maksud ayat ini, ada yang mengatakan begini, ini pertanyaan sahabat tentang orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu. Bagaimana nasib mereka? Nah, jadi ternyata ayat ini asbabun nuzulnya tentang pertanyaan sahabat tentang orang terdahulu. Jadi orang terdahulu itu beriman kepada Allah dan beramal soleh sesuai kitab mereka, ya masuk surga. Begitu juga ada lagi riwayat tafsir lain yang mengatakan bahwa ini dimaksudkan untuk orang sekarang ini, baik dia orang Yahudi sekarang atau Nasrani, kalau dia mu'alaf ya masuk surga, selamat. Maksudnya begini, Nasrani itu diambil dari kata Nasara. Ada yang mengatakan kata Nasara itu berasal dari kata Nazaret, karena Yesus dari Nazaret. Jadi maksudnya adalah Nasrani adalah dia yang mengikuti Isa yang lahir dari Nazaret. Nah, begitu Bun. Itu salah satu tafsir ya, walaupun ada tafsir Nasrani. Siapakah dalam kitab Mazmur itu? Jadi teman-teman kita Kristen itu percaya cerita tentang bahwa Yesus akan turun, Yesus akan menjadi penebus dosa, itu sudah diramalkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, dalam Mazmur 69:22 itu dituliskan, mereka akan memberi aku makan racun. Dipenuhi di dalam Matius. Berarti kalau ada tuduhan dari umat Islam, kita bisa tuduh juga bahwa Yesus mati diracun. Kan kita tidak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh, saya tidak mau menuduh Nabi Isa mati diracun, karena saya percaya Nabi Isa diselamatkan Tuhan. Kan begitu. Benar. Nah, artinya begini, kalau saya ingin melakukan hal yang sama seperti mereka, sudah saya lakukan dulu Bun. Saya sudah sering begitu dulu, tapi saya capek. Yang ada hanya hujatan, berantam, karena ini masalah iman yang dibahas. Nah, itu namanya by literasi, by data gitu. Contoh lagi, misalkannya mereka tuduh, misalkan ini paling banyak ya, mereka bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suka berperang katanya. Ya kan? Padahal di Perjanjian Lama bahkan Tuhan pun ikut berperang. Gitu. Artinya begini, kalau mereka mau mengkritisi agama Islam, kalau saya yang mereka hadapi, hati-hati mereka akan saya tampar balik dengan kitabnya. Karena saya baca kitabnya, saya tahu semua isi kitab, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Gitu Bun. Jadi makanya mereka tidak berani diskusi sama saya sekarang ini. Saya pun tidak mau juga debat-debat lagi. Kenapa? Yang ada tuh hanya hujatan, berantam. Tapi kalau mau diskusi bertanya, Uniripa. Ketemu ininya jadinya. Enggak. Tapi Karena kalau bertanya, ya misalnya mereka bertanya begini, Unirifa, kenapa nabimu menikahi anak kecil? Saya akan jawab, coba bawa dalilnya dulu ke sini. Coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad menyetubuhi Sayyidah Isa waktu umur 6 tahun tuh dalilnya di mana? Tidak akan ketemu. Nggak ada. Tidak ada. Nah, itu tuduhan mereka. Lalu ayo tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad betul-betul meninggal setelah diracun. Nah, tidak bisa tunjukkan. Oh, 4 tahun kemudian meninggalnya. Oh, itu tidak bisa dikatakan meninggal diracun. Apalagi misalnya nggak bisa bertahan lama. Nah, satu lagi nih pertanyaan mereka. Nabimu kok masih didoakan? Kok Tuhanmu bersalawat kepada Nabi?
Nah, itu juga. Nah, kata solawat itu bukan hanya sekedar berdoa memohon. Ada kata di Al-Quran itu yang hampir sama maknanya, tapi berbeda penekanannya. Solawat itu kata jamak dari kata solat, kalau nggak salah ya. Mohon maaf teman-teman ya, nahu saya masih belajar nahu sorof. Nah, jadi kata solat itu interaksi yang dimana di dalamnya ada berdoa, ada mengucapkan salam, ada menghormati, ada memuliakan. Artinya tidak melulu hanya berdoa. Karena kata doa sendiri dari kata doa itu baru spesifik meminta. Jadi kenapa Nabi kalian masih diselamatkan? Berarti dia tidak bisa menyelamatkan. Mereka lupa bahwa Nabi ini manusia yang diberikan wahyu, bukan Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah ridho Allah. Karena mereka berpikir bahwa Yesus menyelamatkan mereka. Karena mereka berpikir karena kan mereka menganggap Yesus adalah Tuhan gitu loh. Iya, memang bagi mereka itu Yesus juru selamat. Nah, juru selamat ini terjemahan dari bahasa Yunani dari kata Mosia. Masalah Allah itu bapaknya jadi ada yang Kristen yang bapaknya Allah, Bapak Allah gitu. Itu Tritunggal, itu pemahaman doktrin. Tritunggal itu mereka percaya bahwa Yesus jadi yang mana? Tuhannya yang mana? Bapaknya itu. Mereka menganggap itu satu substansi tapi 3 pribadi. Oh gitu. Itu pun mereka masih berdebat, Bun. Sampai detik ini masih bertengkar mereka masalah itu. Masih Apalagi juga orang itu. Masih lah, Bunda, tengoklah di room itu antara Trinitas dengan Oneness pun masih berdebat. Dan mereka punya ayat semua itu. Ayat-ayatnya mereka punya. Kalau orang Tritunggal percaya bahwa Yesus dengan Bapa itu, jadi gini, di Bapak gereja dulu-dulu, Father atau Bapa bukanlah anak. Gini, Bun, Bapa bukanlah anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi sama-sama Allah mereka. Satu Allah. Tapi kalau orang Oneness bilang Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu pribadi. Kalau Jesus only, ya Bapa itu cuman gelar, tidak ada. Itu kayak gini. Bunda namanya Korla. Ya kan? Di rumah Bunda adalah seorang wanita menghibur netizen. Di kantor seorang direktur. Di kafe seorang teman. Kan 3 tuh jabatan, tapi satu Bunda Korla. Itu Oneness tuh begitu. Gitu. Sabelian, dari Sabelian. Jabatan, jadi model. Makanya istilahnya tuh Christian modelism. Modelnya aja yang berubah, tapi oknumnya satu aja. Itu tidak bisa sama orang Trinitas. Kalau Trinitas itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka berdua-dua saling berdebat itu. Kita nonton aja sebagai umat Islam. Di mana ngeliatnya itu? Di mana dia? Ada. Nah, kalau Bunda mau lihat itu Bunda sebenarnya tuh kadang-kadang mereka berdebat, kadang-kadang enggak juga. Kalau Bunda mau tahu yang Oneness Mikana itu dituduh Oneness tapi enggak mau dikatakan Oneness. Tapi menurut orang Kristen Tritunggal dia Oneness. Ada tuh keluar tuh karena berdebat tuh, berantem juga orang itu. Ini di YouTube deh. Di YouTube Bunda tengok aja, Pendeta Joshua Teu versus Pendeta Mangapul Sagala. Yang mana? Coba enak tuh nengok. Pendeta Joshua Teu versus Pendeta atau gini, Oneness versus Tritunggal. Itu nanti ada itu. Ejaannya gimana? Oneness versus Tritunggal. 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 Yap. Ini ya. Coba Bunda lihat. Orang apa ini? Yang carilah Indonesia. Pendeta Joshua siapa? Itu juga itu. Iya, itu coba tonton. Yang mana ini? Itu di TikTok juga itu. Itu dari TikTok itu kayaknya itu. Iya, coba. Debat sengit Oneness face. Oneness ini apa maksudnya Oneness ini? Ya itulah, dia nggak percaya Tritunggal. Lalu bagaimana konsep yang nanti aja Bunda pas mau tidur biar nyaman. Nonton aja nanti ya, simak aja nanti. Nah gitu, jadi pemahaman tentang siapa Yesus dari awal muasal gereja purba sudah berbeda.
Itu kenapa ada aliran Arianisme namanya. Mereka disebut sekarang ini Unitarian. Mereka tidak mengatakan Yesus adalah Allah, tapi Coba. Yang siapa tadi yang jadi gini. Jadi di antara dua ini yang benar ini yang beda mana? lagi nih. Ini beda lagi nih, ada lagi. Hah? Jadi dulu nih Bunda nih aku ceritain ya. Zaman dulu di tahun 325 Masehi, 3 abad setelah Yesus naik ke surga, antara seorang yang mengaku Kristen bernama Arius itu memiliki paham bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Tapi dia berasal dari Allah Bapa. Artinya ada gitu. tingkatan hierarki lebih tinggi Allah Bapa daripada Yesus. Lalu ada seorang uskup bernama Athanasius. Dia lagi Berbeda pandang, dia dari Tritunggal itu berbeda pandang dengan Arius. Maka raja pada waktu itu yang bernama Konstantin. Konstantin ini adalah seorang dulunya penyembah berhala. Jadi raja. Terus? Dibuatlah konsili namanya. Terus? Disebut dengan konsili Nikea. Karena dilakukan di Nicea. Pada tahun 325 Masehi. Terus? Nah, pada konsili waktu itu orang lebih banyak membenarkan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Kalahlah si Arius itu. Jadi yang lebih banyak yang berpihak kepada Athanasius. Ya, Yesus setara dengan Allah Bapa. Itu. Kalah lah yang tadi yang nggak setara itu gitu. Arius. Nah, setelah Konstantin tidak menjadi kaisar, muncul anaknya kemudian. Saya lupa nama anaknya itu. Berpihak kepada Arius. Menang dia. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke Arius. Sekitar berapa tahun tuh? 20 tahun nih kalau nggak salah itu. Jadi begitu Bun perjalanannya. Nah, nanti setelah kemudian muncul ajaran-ajaran Marcionisme. Marcionisme ini mereka mempercayai bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama itu iblis Bun. Karena membunuh. Iya. Iya. Itu aliran Marcionisme namanya. Ada tuh yang Bunda lihat kemarin tuh di mana di YouTube ya, perdebatan yang katanya gini sampai cantiknya angsa itu ya Allah Tuhan, mengapa gitu penyembahan orang gitu ya. Gini Bunda, kalau kita bicara tentang penyembahan orang itu gini. Jadi Bukan sejak berjalan mempersembahkan manusia gitu. Katanya itu katanya Yesus tuh juga katanya bagian dari dipersembahkan gitu ya. Lah, Yesus itu kan memang menjadi, bahasanya gini, saya pakai bahasa yang supaya tidak menyakiti teman-teman saya Kristen. Ada perdebatan yang kelas-kelas yang Bunda tengok di TikTok, di YouTube gitu loh. Gini Bunda, kepercayaan teman-teman. Jadi sebenarnya kita gini kan menghargai kepercayaan mereka, bahwa menurut mereka Yesus itu menjadi anak domba untuk dikurbankan, menghapus dosa orang Kristen. Kenapa harus Yesus yang dijadikan anak domba? Karena dia tidak bercacat, tidak bercela. Karena persyaratan untuk ada kurban di dalam kitab perjanjian lama atau tradisi Yahudi tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Hanya Yesuslah yang tidak bercacat, tidak bercela, karena seluruh manusia keturunan Adam itu menurut umat Kristen sudah berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Maka dia yang cocok jadi penebus. Tidak ada yang mampu menebus kecuali Yesus. Makanya mereka percaya Yesus itu meninggal di tiang salib untuk menebus dosa waris namanya. Jadi ada lagi istilahnya dosa waris. Jadi Adam itu zaman dahulu hidup benar, maksudnya ciptaan paling benar. Dia memakan pohon pengetahuan. Gara-gara makan pohon pengetahuan, dia kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Yesus mendamaikan menurut mereka. Oh gitu ya. Makanya kan kata si perempuan yang pakai apa tuh, siapa nama perempuan yang Kristen? Mikana. Yang perempuan yang pakai jilbab tapi dia orang apa tuh? Kan katanya Ya Mikana. Dia kan bilang Nabi Adam itu iya, dosa waris. Jadi gara-gara Adam itu manusia berdosa semuanya. Oh, kayak mengutuk gitu ya.
Sebenarnya tidak ada kata kutukan sih, yang dikutuk itu adalah ular, terus tanah. Iblis pun tidak ada terkutuk di situ tertulis. Di kitab Kejadian itu tidak ada kata kutuk terhadap iblis. Yang terkutuk itu perempuan. Perempuan itu bukan dikutuk juga sih. Perempuan karena dia menghasut Adam, dibuat dia makin sakit ketika melahirkan. Nah itu gara-gara itu. Nah, artinya itu kepercayaan mereka tertulis di kitab mereka dan kita tidak imani itu. Karena nih saya beralih ke Islam ya Bun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah aku ketika berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya Allah sudah menghendaki bahwa Adam ini nanti untuk jadi khalifah di bumi. Lalu malaikat berkata, bukankah mereka nanti menumpahkan darah? Bukankah mereka nanti membuat kerusakan? Lalu Allah katakan, aku sesungguhnya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ternyata kata Allah, Adam itu bisa diajarkan. Buktinya Adam diajarkan asma-asma. Setelah Adam diajarkan baru dikasih ujian Bun. Kan wa'alama Adam al-asma akullaha summa aradahum alal malaikati. Ketika Adam diajarkan lalu dibawa ke hadapan malaikat. Sebutkan apa yang diajarkan kepada Adam. Dijawab sama malaikat, subhanaka anta inni a'lamu ma la ta'lamu. Subhanaka anta la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang engkau ajarkan ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui sesungguhnya la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu kata malaikat. Artinya apa? Ternyata Adam ini, kehebatan Adam, dia bisa diajarkan Bunda. Ketika dia diuji oleh Allah, kan setelah diajarkan, malaikat disuruh sujud sama Adam sebagai bentuk penghormatan itu, ya kan? Ternyata yang tidak mau sujud adalah iblis karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Aku lebih hebat daripada dia. Itu yang membuat dia terlaknat. Kemudian Allah perintahkan, ya Adam, kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa Adam, berkata Allah kepada Adam, masuklah engkau dengan pasanganmu ke dalam surga. Diuji surga itu buat Adam. Jadi surga itu ujian buat Adam. Makanlah segala sesuatu yang ada di situ, tapi jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati maka kau termasuk orang zalim. Adam ini punya kehendak bebas Bun. Dia bukan robot. Maka dia memilih untuk khilaf karena memang punya natur khilaf. Dia khilaf dengan Hawa, lalu dia dekati pohon itu. Maka sebenarnya hikmahnya adalah Allah sedang mengajarkan Adam cara bertaubat. Fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin fataba alai. Setelah Adam menerima kalimat tobat dari Tuhan, maka Allah menerima tobat Adam. Artinya ketika ini Adam diajarkan dulu. Ini logika ya Bun. Gak mungkin anak kecil nggak diajarkan apa-apa lalu diuji. Contoh ada anak kecil, kalau dalam Kristen kan begitu Bun. Adam itu tidak tahu mana baik mana buruk, tapi dia dilarang makan pohon pengetahuan. Ketika dia tidak mengerti mana baik mana buruk, dia makan pohon itu karena hasutan iblis, tapi dia yang salah. Bahkan dosanya gara-gara dia berdosa semua keturunannya. Nah, kalau di Islam tidak. Di Islam itu ketika Adam diajarkan dengan ayat yang saya bacakan tadi, lalu Adam setelah itu diuji sama Allah, jangan kau dekati pohon itu ujian sebenarnya. Bukti juga bahwa Adam itu punya hak kehendak bebas, bukan robot. Nah, setelah dia diberikan cara bertaubat, baru dia mendapatkan apa yang Allah katakan. Kalau gitu kau termasuk orang zalim nanti, karena Allah sudah berbicara, tidak mungkin teringkari karena memang Allah menghendaki dia untuk di dunia kan. Baru dia diusir dari surga. Tapi apakah dia sudah diampuni? Sudah, tidak ada dosa waris. Jadi Adam itu tidak berdosa karena Nabi maksum. Mereka itu diajar semakin lama semakin tinggi imannya. Jadi ada istilah begini Bun, Nabi itu keimanannya semakin tinggi, malaikat keimanannya itu standar, gitu-gitu aja. Kita umat Nabi Muhammad imannya naik turun. Dan ngantuk kali Bunda kayaknya ini. Iya, udah ngantuk. Mau istirahat. Kalau mau istirahat nggak apa-apa lah, kasihan pula lah anak Bunda ini lihatnya. Nanti kalau Bunda mau tanya apa, Bunda masuk ke room saya. Insya Allah saya cobakan jawab nanti. Saya jawabkan nanti untuk Bunda. Kamu naik, yang lain suruh naik aja Bunda biar sekalian sembari dengar-dengar dari pakai. Oh yaudah, pakai itu. Bunda di sini siap.